يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama kita mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat yang ke-107 yakni surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat. Dan para ulama mengatakan bahwa surat Al-Ma'un ini adalah termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salat mereka. Alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka enggan untuk menolong atau berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Al-ma'un artinya barang-barang yang bermanfaat, barang-barang yang berguna. Pada surat ini Allah SWT mencerca orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman akan adanya kebangkitan setelah kematian, dan tidak beriman dengan adanya pembalasan, serta tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan mereka atau dialah yang mendustakan agama. Ad-din secara bahasa artinya juga adalah al-jaza, balasan. Maka yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama, maksudnya juga adalah di sini dikarenakan dia mendustakan adanya hari pembalasan pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yakni mendustakan adanya hari pembalasan? Ad-din artinya adalah al-jaza, pembalasan. Sebagaimana firman Allah SWT, Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Pada ayat ini kaitan erat antara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman adanya hari akhirat, hari dibangkitkan manusia dari kematian mereka, adanya pembalasan pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah jelaskan siapakah yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama. Di ayat berikutnya Allah SWT berfirman, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Dialah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim dengan kerasnya, dengan kasarnya. Tidak ada rasa kasih sayang disebabkan karena hatinya telah menjadi keras. Kenapa dia sampai berani untuk menzalimi, menghardik anak yatim? Disebabkan karena dia tidak beriman dengan adanya hari pembalasan
Oleh karenanya dia tidak takut untuk berbuat kezaliman. Sedangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak yatim sebenarnya dijelaskan oleh para ulama adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya. Dia termasuk anak yang lemah. Anak yang ditinggal oleh ayahnya, meninggal dunia. Dan adapun yang ditinggal oleh ibunya, meninggal dunia, tidak dikatakan sebagai anak yatim. Jadi maksud sekali lagi yang anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Dan ini adalah dua hal yang berbeda. Adapun yang ditinggal wafat oleh ayahnya, yang merupakan tulang punggung keluarganya, maka anak ini menjadi lemah. Adapun jika ditinggal wafat oleh ibunya, masih ada ayahnya yang akan menafkahinya. Maka besar keutamaan untuk menyantuni anak yatim, sebagaimana sabda Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga kelak hakadha, seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW berisyarat menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya direnggangkan. Ini menunjukkan kedekatan orang yang menyantuni anak yatim di surga kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang menghadik anak yatim dengan kerasnya, dengan kasarnya, disebabkan karena tidak berimannya dengan adanya hari pembalasan. Qul ikhwati fillah rahimakumullah, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala, tidak menganjurkan untuk, jangankan memberi makan, mengajak orang untuk memberi makan orang miskin saja tidak, apalagi dia turut memberi makan orang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa sebabnya dia tidak mau memberi makan orang miskin, bahkan tidak mau mengajak orang lain, memotivasi orang lain untuk membantu orang miskin? Disebabkan karena dia tidak beriman dengan adanya pahala ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekali lagi ini disebabkan karena tidak berimannya kepada hari akhirat, adanya hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memberi makan orang miskin besar pahalanya, terlebih lagi di hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Ini adalah merupakan salah satu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, yakni memberi makan pada hari yang terdapat sangat kesusahan. Dan dua hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, dua hal ini besar sekali keutamaannya. Sebagaimana ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW, hatinya yang kasar, hatinya yang keras. Bagaimana caranya agar dia dapat melembutkan hatinya? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradta ayyalina qalbuka fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Jika engkau ingin agar hatimu lunak, jika engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, besar sekali keutamaan untuk menyantuni anak yatim dan memberi makan orang miskin. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib ingin memberikan catatan di sini bahwa yang dimaksud dengan anak yatim ini tidaklah termasuk dari salah satu 8 golongan yang menerima zakat harta. Anak yatim tidak termasuk dari salah satu 8 golongan yang menerima zakat mal. Bisa kita memberikan harta kita dalam bentuk apapun kepada anak yatim, bisa kita menolong untuk mengurus hartanya, akan tetapi zakat mal tidak diberikan kepada anak yatim. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sebagian masyarakat kita ada yang memahami bahwa anak yatim menerima zakat mal. Bahkan khatib sendiri mendapati di sebuah masjid ada tulisan zakat untuk anak yatim. Maka ini perlu dikoreksi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, la yutma ba'da ihtilam. Anak yatim tidak lagi dikatakan sebagai yatim apabila dia telah balik. Jadi anak yatim apabila dia telah balik tidak lagi dikatakan sebagai anak yatim. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih tetap kita menyantuninya,
masih bisa kita terus menolong membantunya apabila bisa jadi dia termasuk orang yang miskin, anak yang miskin, maka zakat harta tersebut diberikan karena kategori miskin, bukan sebagai anak yatim. Apabila dia anak yang kaya akan tetapi belum mampu untuk mengurus hartanya, bisa disebabkan karena harta warisan dari ayahnya, maka bisa dibantu dengan mengurusi hartanya tersebut. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak yatim tidak menerima zakat harta dan tidaklah dikatakan sebagai anak yatim lagi jika dia telah balik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, Allah SWT firman, "Fawailul lil musallin." Kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat, kecelakaan bagi mereka. Apa sebabnya? Allah SWT firman, "Alladzina hum an salatihim sahun." Yakni mereka yang lalai terhadap salatnya. Sahun artinya orang-orang yang lupa. Bukan berarti di sini lupa ketika salat. Di dalam salat dia lupa. Lupa ayat yang dibacanya atau lupa jumlah rakaatnya. Ini tidak termasuk celaan dalam ayat ini. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Adapun Rasulullah SAW pernah mengalami lupa di dalam salatnya sehingga disyariatkan untuk sujud sahwi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ana basyarum mislukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Aku adalah manusia seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka ketika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Jadi yang dimaksud dengan sahun, orang-orang yang lalai terhadap salatnya, ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah orang yang melalaikan salat, yakni orang yang tidak memperhatikan syarat, rukun, wajib salat. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada orang yang tidak memperhatikan kesucian pakaiannya, tidak memperhatikan kesucian badannya, tidak membersihkan hadas yang ada di tubuhnya, akan tetapi dia salat. Ada juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah membaca Al-Fatihah asal-asalan, tidak memperhatikan bagaimana bacaan Al-Quran, yakni khususnya Al-Fatihah dengan baik dan benar. Ada juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah orang yang lalai, yakni tidak tumakninah, tergesa-gesa dalam salatnya hingga dia tidak tumakninah. Ini adalah di antara yang dimaksud dengan tidak memperhatikan hal-hal yang merupakan syarat, rukun dan kewajiban dalam salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk melalaikan salat adalah mengakhirkan salat hingga akhir waktunya. yakni sering kali dia mengakhirkan atau menunda salatnya hingga akhir waktunya. Bahkan dia tunda hingga keluar dari waktunya. Ini termasuk dari sahun, orang-orang yang melalaikan salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan di antara tafsir dari sahun juga adalah orang yang tidak berusaha untuk khusyuk di dalam salatnya. Dia tidak peduli dengan kondisi salatnya. Dia tidak peduli dengan kondisi salatnya. Dia lalai dengan kondisi saat dia berdiri salat. Dia tidak berusaha untuk bisa khusyuk. Akan tetapi sekali-kali kita tidak khusyuk, kita berjuang kembali untuk bisa kembali, maka ini tidak masuk dalam celaan ayat ini. Akan tetapi yang tercela adalah orang yang tidak memperdulikan kondisi salatnya, lalai terhadap salatnya, dia tidak mau berusaha untuk khusyuk, maka salatnya asal-asalan, yang penting salat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya adalah alladzina hum yura'un. Mereka yang celaka adalah mereka yang riya ketika salat. Jadi salatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat karena ada yang melihat. Akan tetapi ketika tidak ada yang melihat, maka mereka pun tidak salat. Itulah yang disifati Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala wa yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri salat, mereka salat dengan malas-malasan. Mereka salat karena ingin pamer, ingin dilihat oleh orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah melainkan hanya sedikit sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat adalah amalan yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Salat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Apabila baik salat seseorang, maka baik pula amalan yang lainnya. Adapun jika salatnya rusak, maka demikian juga amalan yang lainnya bisa dipastikan juga ibadah tersebut rusak. Wa yamna'un al-ma'un, dan ayat yang terakhir adalah
mereka enggan untuk berbuat baik. Al-ma'un, yakni barang-barang yang bermanfaat. Mereka tidak mau memberikan barang-barang yang bermanfaat, barang-barang yang berguna. Mereka tidak mau menolong orang lain. Tafsiran yang lain dari al-ma'un, adalah pinjaman. Wa yamna'un al-ma'un artinya mereka tidak meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Mereka enggan, tidak mau untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Artinya bahwa jangankan untuk memberi, meminjamkan saja yang tidak akan mengurangi harta mereka, mereka tidak mau. Ini menunjukkan sifat pelit yang sangat. Membantu orang lain saja dengan meminjamkan tidak mau, apalagi untuk memberikannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita berlindung kepada Allah SWT dari sifat-sifat buruk yang Allah sebutkan dalam surat ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimakallah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Ma'un di antaranya adalah bahwa hendaknya terus kita menuntut ilmu. Kita tingkatkan keimanan kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Dan yang kedua adalah jangan seperti kita melakukan atau bersifat seperti orang-orang yang munafik. Kita mengetahui, kami yakin bahwa kita semuanya beriman kepada Allah SWT, beriman adanya hari pembalasan, akan tetapi bagaimana kenyataan sehari-hari kita? Apakah perilaku kita menunjukkan bahwa kita beriman akan adanya hari pembalasan, yang mana tentunya kita akan terus berusaha menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya, termasuk juga bermuamalah dengan baik terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Pelajaran yang lainnya adalah ketika seseorang semakin baik imannya kepada Allah, imannya kepada hari akhirat, maka semakin lembut hatinya. Inilah yang akan bisa menjadi obat atas kasarnya hati seseorang. Maka ma'asyiral muslimin rahimakallah, selanjutnya kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan tambahan ilmu, tambahan iman, melembutkan hati kita dan terus menambahkan keikhlasan kita kepada Allah SWT. Ikhlas tidak hanya di dalam salat saja, akan tapi karena salat adalah merupakan awal ibadah yang akan dihisab kelak, maka amalan-amalan yang lain pun juga kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya suatu amal adalah yang pertama ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua adalah ittiba'u Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW dalam tata cara kaifiat kita melakukan amal ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran setiap harinya. Allah berikan kita taufik untuk memahami Al-Quran. Allah berikan taufik kita bisa memanfaatkan tafsir para ulama, penjelasan para ulama untuk memahami Al-Quran yang merupakan petunjuk dalam meniti kehidupan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ibadika rasyidin. Allahumma aslih ulata umurina wa fikum lima fihi salahul islam wal muslimin, lima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.